Om Swastiastu. Baik, selamat pagi adik-adik. Kali ini kakak akan belajar kalian matematika. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah bilangan bulat. Apakah kalian sudah pernah mendengar atau tahu apa itu bilangan bulat? Ya, jika belum, nah mari kali ini kita belajar barang bilangan bulat bersama dengan kakak. Nah, kakak punya sebuah PowerPoint. Nah, kita akan belajar bilangan bulat dengan menggunakan PowerPoint ini. Tunggu sebentar. Baik, jadi yang pertama kita akan menjelaskan yaitu dari konsep bilangan bulat itu sendiri. Nah, di mana yang pertama itu adalah pengertian bilangan bulat. Apakah ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Mungkin? Ya, kalau tidak, kita sendiri akan menjelaskannya. Ya, jadi bilangan bulat merupakan sebuah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan juga terdiri dari bilangan negatif, yaitu seperti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, dan juga terdiri dari bilangan 0. Nah, jadi seperti itu yang namanya bilangan bulat. Nah, sampai di situ apakah bisa dipahami? Baik, ya karena sudah bisa, kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, jenis dari bilangan bulat itu sendiri ada 3, yaitu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan 0. Nah, yang pertama, kakak menjelaskan bilangan bulat positif. Apakah itu bilangan bulat positif? Ya, jadi bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai dan dinilai dari yang bernilai positif dan dinilai dari bilangan 1 ke atas. Nah, bilangan bulat positif ini terletak di sebelah kanan dari 0 pada garis bilangan. Contohnya yaitu tadi kakak sudah bilang itu seperti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada jenis bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini sebenarnya merupakan lawan dari bilangan bulat positif. Yang dimana bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Nah, pada garis bilangan, bilangan bulat negatif ini terletak di sebelah kiri dari 0. Adapun contoh dari bilangan bulat negatif yaitu min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, seperti itulah bilangan bulat negatif. Nah, apakah sampai di situ bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau sudah bisa, Pak lanjut. Yang ketiga ada bilangan 0. Nah, bilangan 0 atau bulat ini berbeda dengan 0 atau bulat itu berbeda. Nah, bilangan 0 di sini merupakan sebuah bilangan yang terdiri atau berdiri sendiri, berbeda dengan bilangan negatif ataupun bilangan positif yang mempunyai rekan-rekan atau temannya. Itu dimana pada garis bilangan 0 ini terletak di tengah-tengah di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, itu bisa dipahami. Sampai itu, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu, apa saja
jenis operasi dari bilangan bulat. Mungkin ya benar, perkalian, pengurangan, ya yang pertama Bapak akan sebutkan, yaitu mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini apakah ada yang tahu apakah itu operasi penjumlahan? Ya, langsung saja Bapak akan jelaskan, yaitu operasi penjumlahan merupakan sebuah operasi yang melibatkan tanda positif atau tanda tambah. Nah, dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan garis bilangan akan terletak ke arah kanan. Nah, jadi untuk penjumlahan ini dalam garis bilangan letaknya akan ke kanan dia, dan akan bukan ke kiri, karena yang ke kiri adalah pengurangan atau negatif. Nah, dalam operasi penjumlahan ini hampir sama pada operasi penjumlahan bilangan bulat, hampir sama sebenarnya dengan operasi penjumlahan yang lainnya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jika ada sebuah soal yang terdapat dua bilangan bulat yang bertanda sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama bertanda negatif, maka yang harus dilakukan adalah langsung menjumlahkan bilangan itu dan mengabaikan tanda yang menyertainya. Dan juga jika ada soal terdapat dua bilangan yang memiliki tanda yang berlawanan, ya maksudnya berlawanan di sini yaitu satu bertanda positif dan satu bertanda negatif. Nah, maka kurangi bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil dan tandanya juga diabaikan. Itu apakah bisa dipahami terkait dengan penjumlahan? Bisa. Terima kasih. Dan untuk contohnya, contoh soalnya nanti akan Bapak berikan. Nah, yang kedua ada operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan di sini melibatkan tanda negatif atau tanda kurang. Terus, ya, itu dalam garis bilangan yang dikurangi dengan bilangan negatif akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, dalam sebuah garis bilangan, kalau tadi penjumlahan pergerakannya ke kanan, sedangkan ini perkalian akan bergerak ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, dalam sebuah pengurangan bilangan bulat, mengurangi sebuah bilangan sama artinya dengan menambahkan lawan pengurangan itu sendiri. Itu apakah bisa dimengerti? Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada perkalian pada bilangan bulat. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar yang namanya perkalian, ya kan? Ya, namanya adalah berupa silang atau X. Nah, jadi operasi perkalian dalam matematika ini melibatkan tanda silang atau X, pasti adik-adik sudah tahu dengan hal itu. Nah, sebenarnya perkalian juga bisa disebut dengan penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, maksudnya itu seperti, 2 kali 2 kan 4, berarti 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4, seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, baik, terima kasih. Nah, dalam perkalian bilangan bulat ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Nah, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi itu perlu diperhatikan dalam perkalian bilangan bulat.
bisa dipahami terkait dengan konsep dari perkalian dalam bilangan bulat? Bisa? Baik, terima kasih. Aku akan lanjutkan. Yang terakhir dalam operasi bilangan bulat yaitu ada operasi pembagian. Nah, dalam operasi pembagian ini sebenarnya merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, untuk operasi pembagian dalam bilangan bulat sama sebenarnya seperti operasi pembagian pada umumnya kepada biasanya. Hanya saja juga ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, seperti yaitu jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Sedangkan jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Begitu juga yang lainnya. Jadi seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian bilangan bulat. Sampai di situ, apakah bisa dipahami konsep dari bilangan bulat, dari jenis-jenis bilangan bulat, serta operasi bilangan bulat? Bisa? Nah, baik. Jika bisa, Bapak akan lanjutkan kepada yang selanjutnya, yaitu ada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan, pernah mendengar apa itu garis bilangan sebelumnya? Ya, tadi Bapak memang mengatakannya. Nah, itu kalau belum, kali ini Bapak akan jelaskan. Nah, jadi bisa dilihat di sini garis bilangan. Garis kan pasti tahu kan? Itu yang baik itu horizontal maupun vertikal. Nah, sedangkan bilangan kan sudah tahu, yaitu ada dari bilangan baca, bulat, dan yang lainnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 0, min 1, min 2, hingga seterusnya. Nah, di sini garis bilangan adalah merupakan salah satu representasi garis yang dimana setiap titik-titiknya mewakili titik tertentu. Nah, maksudnya dari setiap titik pada garis bilangan itu memiliki sebuah makna untuk mewakili titik-titik tertentu. Bilangan dapat berubah berupa bilangan range, bilangan rasional maupun bilangan bulat. Jarak antar titik adalah sama. Nah, jadi jarak dari setiap titiknya itu sama. Mungkin kalau 0 dari 0 ke 1 jaraknya 1 cm, dari 1 ke 2 juga 1 cm, begitu juga terusnya. Sehingga terus dengan jarak antar titiknya itu akan sama. Nah, itu. Nah, untuk fungsinya di sini garis bilangan berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan operasi bilangan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga dapat digunakan untuk mempermudah dalam mengurutkan sebuah bilangan. Nah, dari situ apakah bisa dipahami terkait dengan garis bilangan? Bisa? Ada yang bertanya atau belum jelas? Oh, masalah fungsinya? Ya, jadi untuk fungsi garis bilangan tadi Bapak sudah sempat katakan. Nah, fungsinya di sini bisa digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan operasi bilangan sederhana, seperti misalnya itu penjumlahan, pengurangan, dan juga mempermudah dalam mengurutkan sebuah bilangan. Jadi seperti itu fungsi dari garis bilangan ini sendiri. Jadi itu apa bisa diterima? Bisa. Nah, garis bilangan tidak. Nah, jadi di sini kembali jelaskan. Nah, coba lihat di sini. Nah, pada garis 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang berwarna biru atau yang arahnya ke kanan, tanda panahnya, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan yang dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, atau yang ke arah kiri tanda panahnya yang berwarna merah, disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, untuk 0, dia ini sendiri, yaitu bilangan 0, letaknya di tengah-tengah, tidak negatif maupun tidak positif.
Jadi seperti itu. Nah, kayak dengan bilangan bulat, apakah bisa dipahami? Bilangan bulat serta garis bilangan apakah bisa dipahami? Bisa, berarti aja. Jika bisa, aku akan lanjutkan pada contoh soal. Nah, untuk membuat menambah kalian lebih mengerti terhadap bilangan bulat ini, maka perlu dibuatkan sebuah contoh-contoh soal agar kalian bisa memahaminya. Nah, kayak dengan hal itu, nah soal yang pertama itu terkait dengan penjumlahan. Nah, kayaknya itu hasil dari 4 ditambah 2 sama dengan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Bapak sudah menuliskan juga di sini. Ya, 4 ditambah 2 itu hasilnya 6. Nah, dalam menggunakan garis bilangan, jadi 4 ditambah 2 yaitu kita mulai dari yang pertama itu dari 0, dari titik 0. Karena 0 merupakan awal. Nah, dari 0 kita melangkah atau melompat sebanyak 4 kali, yaitu dari 0 yaitu 1, kedua, ketiga, sampai di 4. Nah, tadi sudah 4. Kita, nah, setelah 4, karena ditambah lagi 2, maka kita lompat lagi ke kanan sebanyak 2 kali, yaitu 5, 6. Nah, jadi hasil penjumlahan dari 4 ditambah 2 adalah 5. Jadi seperti itu kita gunakan konsep penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Atau mungkin 1 ditambah dengan 4. Nah, 1 ditambah dengan 4, pertama kita mulai dari 0. 0 yaitu ke 1, 1. Dan 1 sampai ke 1 sudah kurangkan. Ditambah dengan 4. Ya, hasilnya 5. Jadi kita melangkah lagi 4 langkah, yaitu 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 5. Jadi seperti itu kita menggunakan garis bilangan untuk melakukan penjumlahan. Itu cara lebih bisa dimengerti terkait dengan penjumlahan. Ini mudah sebenarnya, bisa. Ya baik, bisa. Bapak akan lanjut. Itu yang kedua pada pengurangan. Pada pengurangan garis bilangan. Lihat. Nah, pada pengurangan ini Bapak membuatkan sebuah contoh, yaitu 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6. Ya, benar. 8 dikurang 2 adalah 6 hasilnya. Nah, jadi di sini kita untuk mempermudahnya dan juga untuk mengajarkan, kita Bapak menggunakan yaitu sama juga masih menggunakan garis bilangan seperti pada penjumlahan sebelumnya. Nah, di sini 8 dikurangi dengan 2. Kita sama juga mulai dari 0, melompat sebanyak 8 kali ke kanan. Karena 8 adalah bilangan positif. Nah, kita harus melompat ke kanan sebanyak 8 kali, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena dikurangi 2, maka kita karena kurang adalah negatif, maka kita akan balik lagi ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi dari 8 kita kurangi 2, yaitu 7, 8, 7, 6. Nah, jadi
8 dikurang 2 hasilnya 6. Jadi inilah hasil dari 8 dikurang 2 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, dari situ apakah bisa dimengerti kayak dengan pengurangan? Jadi intinya itu kalau bilangannya positif kita ke kanan, nah bilangannya negatif kita ke kiri, seperti itu. Jadi berarti terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan pada perkalian. Nah, pada perkalian yaitu 4 dikali dalam kurung negatif 2. Oh Pak, susah itu, ada negatifnya dalam kurung lagi. Oh tidak, kita gunakan sekarang dengan garis bilangan, tidak susah kalau kita mau belajar ya. Jadi pertama kita tetap juga mulai dari 0, tapi karena negatif itu artinya kita harus ke kiri sama panahnya. Nah pertama kita buat dulu lompatan dari 0 sebanyak yang dibagi, yaitu sebanyak 4 kali, yaitu dari 0 yaitu 1, 2, 3, 4 kali. Nah, berapa kali? Selanjutnya karena dikali 2 dikali negatif 2 karena negatif, jadi lagi dia melompat sebanyak 4 kali ke kiri karena dikalikan. Karena pengkalian sebenarnya itu kan merupakan sebuah jumlahan atau penambahan yang berulang. Tapi karena 4 dikali 2 berarti 4-nya itu sebanyak 2 kali. Itu. Lanjut lagi dari 4 kita mengarah lagi ke kiri sebanyak 4 kali, yaitu dari 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, jadi 4 dikali 2 dikali dalam kurung negatif 2 hasilnya negatif 8. Nah, itu artinya seperti hal yang tadi Bapak jelaskan bahwa bilangan positif yang dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif. Nah, itu bisa dimengerti? Bisa? Nah, ataupun Bapak coba kasih contoh di sini yaitu 2 dikalikan 3. Kan itu hasilnya adalah 6. Dari 2 kita berjalan sebanyak 3 dari 0 kita berjalan sebanyak melompat sebanyak 3 kali dengan masing-masing ruasnya itu adalah 2. Nah, jadi dari 0 1, 2. Lanjut lagi dari 2 3, 4. Nah, lanjut lagi dari 4 yaitu 5, 6. Nah, jadi 2 dikali dengan 3 itu hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik. Kasih yang pintar-pintar. Nah, ini sekarang yang terakhir. Nah, itu ada pembagian. Nah, pembagian. Banyak orang yang menganggap pembagian ini sulit, tapi kalau kita mau belajar tidak ada yang sulit. Nah, Pak di sini kasih contoh yaitu negatif 9 di nah contohnya dulu yaitu negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Kalau seperti ini apakah sulit? Kelihatannya sulit karena ada negatifnya, tapi tidak kerjakan. Nah, kalau negatif berarti berada di sebelah kiri dari 0. Nah, di sini kita berbeda dengan pengurangan, pertama penjumlahan dan perkalian yang pergerakannya itu dimulai dari 0 ke kiri, tapi kita dari kiri ke kanan karena jumlahnya itu 9, yaitu kita mulai dari angka negatif 9 kita melompat
sebanyak 3 kali dengan setiap lompatan itu memiliki ruas 3 bilangan. Nah, itu maksudnya jadi seperti ini. Dari 9, min 8, min 7, min 6. Nah, itu tiga ruas yang mereka miliki. Nah, terus sekali lompatan. Nah, selanjutnya lagi dari negatif 6 kita melompat lagi ke kanan, yaitu ke negatif 5, negatif 4, dan negatif 3. Kan baru 2 kali lompatan dengan 3 ruas. Nah, setelah itu lagi kita melompat dari negatif 3, kita melompat lagi ke negatif 2, ke negatif 1, dan sampai di 0. Intinya 0 merupakan pusat sebenarnya itu. Nah, tapi hasilnya ini adalah min 3. Nah, jadi halnya tadi bahwa bilangan yang negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, itulah soal ini. Atau mungkin itu kan yang isi negatif. Nah, bilangan ini Bapak buatkan ya contohnya, yaitu 8 dibagi dengan dibagi 4 sama dengan yang tahu. Nah, kita mulai dari 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5 dengan tahu. Nah, kita bagi sekarang 8 itu kita buatkan 4 kali lompatan. Dari 8 kita melompat ke kiri sebanyak 4 kali. Sampai di manakah itu? Kita coba. Dari 7, 8, 6, itu sama. Jadi harus sekali lompatan. Kita lagi dari 6 ke 5 ke 4, 2 kali lompatan. Dari 4 ke 3 ke 2, baru 3 kali lompatan. Dan dari 2 kita melompat lagi ke 1 dan ke 0. Itu sudah ada 4 kali lompatan. Jadi 8 dibagi 4, karena setiap ruas lompatannya ini ada dua bilangan, maka jadi 8 dikali 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, itu karena bilangannya adalah positif, dibagi dengan positif maka hasilnya adalah positif. Nah, sampai di situ terkait dengan bilangan bulat bisa dimengerti dengan contoh soal seperti itu bisa. Terima kasih. Nah, sampai di situ dulu Bapak mengajarkan konsep bilangan bulat. Nah, apabila ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Semuanya sudah mengerti. Baik, nah terima kasih. Jadi kesimpulannya dalam bilangan bulat itu semuanya sangat penting karena akan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu untuk menguasainya, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Nah, itu. Jadi sekian yang bisa Bapak ajarkan kali ini. Nah, apabila Bapak ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan di hati anak-anak, mohon maaf. Pelajaran kali ini Bapak akhiri dengan menghadirkan para cantik. Om, nanti, Om. Terima kasih.